Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan, termasuk gugusan Beji Depok. Di sini saya pribadi, Bung Jepri, selaku pemandu pembawa acara yang punya channel Ayah Sadam, mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain edisi religi. Untuk selanjutnya saya akan membacakan salah satu atensi yang bernama Riyado yang ada di kota Surabaya, bahwa beliau minta penjelasan tentang mengenai menjernihkan hati dan berlapang dada. Terima kasih untuk saudara Riyado yang ada di kota Surabaya yang telah menayangkan atensinya bahwasanya menjernihkan hati dan berlapang dada merupakan riyado atau latihan riyado yang harus ditempuhi oleh seseorang yang menghendaki mata batinnya tajam, merupakan sarana pendakian untuk mencapai makom ma'rifat. Menjernihkan hati berlapang dada disebut juga riyado atau ikhlas. Hujjatul Imam Al-Ghazali berkata bahwa ikhlas dalam pintu Allah Ta'ala terbesar. Barang siapapun menemukan jalan ke situ, mampu memandang dengan mata batinnya ke sana, maka ia akan mendapatkan karomah, keistimewaan. Ia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ya. Rabiah Al-Adawiyah pernah ditanya kepada kapankah seseorang itu ridho kepada Allah. Maka ia menjawab, jika kegembiraan menerima musibah sama dengan kegembiraannya menerima nikmat. Seseorang telah mencapai makom ini, hatinya senang senantiasa berada dalam ketenangan, sebab tidak diguncangkan oleh apapun. Segala yang terjadi di alam ini tergantung dari qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia menerima sebagai kenyataan hidup. Ada pula yang berpendapat ikhlas adalah pengesaan Allah dalam mengarahkan semua orientasi ketaatan. Dia dengan ketaatannya yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, tanpa yang lain, tanpa dibuat-buat, tanpa ditunjukkan untuk makhluk, tidak untuk mencari pujian manusia atau makna-makna lain selain pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang bisa merasakan ikhlas apabila ia telah berlatih sabar dan syukur. Ia senantiasa sabar manakala mendapatkan cobaan, yang bersyukur ia ketika mendapatkan nikmat. Tanpa dua hal itu, ikhlas tidak akan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Zun Nun Al-Misri berkata, ikhlas tidak akan sempurna kecuali dengan kebenaran dan sabar di dalam ikhlas. Ya. Dan sidik tidak akan sempurna kecuali dengan ikhlas dan terus-menerus dalam ikhlas. Melatih hati ikhlas dalam berbagai hal menjadikan seseorang memiliki mental baja dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Jika ia diterpa cobaan, maka tetap sabar dan mendapatkan kenikmatan tidak lupa diri. Jika berbuat baik, tidak ingin dipuji. Padahal berbuat baik atau beramal soleh tetapi hati ingin dipuji merupakan riya. Sedangkan riya termasuk syirik kecil. Oleh karena itu, Sahal bin Abdullah berkata, tidak ada yang mengetahui riya selain orang yang ikhlas. Menurut Imam Ghazali, dia dalam hadis disebutkan Allah SWT menampakkan diri kepada orang-orang mukmin seraya berkata, mintalah kepadaku. Maka mereka menjawab, aku minta keridhoanmu. Permintaan mereka akan diridhoi Allah setelah memandang kepadanya adalah puncak pengutamaan. Ya, diterangkan bahwa Rasulullah SAW
bertanya kepada sekelompok sahabat, siapakah kalian? Jawab mereka, kami adalah orang mukmin. Rasulullah bertanya lagi, apa tanda iman kalian? Mereka menjawab, kami bersabar ketika mengalami ujian dan bersyukur ketika mendapatkan kesejahteraan serta rela menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi Tuhannya, Ka'bah kalian memang orang-orang mukmin. Diterangkan pula bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang bijak dan alim yang karena pengetahuannya mereka hampir saja menjadi nabi-nabi. Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku suatu perkara yang menimbulkan ridhomu agar aku kerjakan. Maka Allah mewahyukan kepadanya, ridhoku dalam tindakanku, ridhoku dalam tindakan sukmamu, sedangkan engkau tidak sabar atas apa yang tidak engkau sukai. Sesungguhnya ridhoku dalam penerimaanmu atas keputusanku. Diceritakan dalam hikayah kesupian bahwa Abu Turab an-Nahyabi merasa kagum terhadap salah seorang murid. Ia mengakrabi muridnya, dan mengurusi keperluan-keperluannya. Murid sibuk beribadah. Suatu ketika Abu Turab berkata kepadanya, apakah engkau melihat Abu Yazid? Lantas jawaban muridnya, aku sibuk. Aku Turab mendesak dengan pertanyaan yang sama. Muridnya jengkel dan menjawab, apa yang harus kulakukan dengan Abu Yazid? Sedangkan aku telah melihat Allah dan ia telah mencukupi aku tanpa Abu Yazid. Abu Turab marah dan berkata, celakalah kamu, dirimu terpedaya dengan ibadahmu kepada Allah. Kiranya engkau melihat Abu Yazid sekali saja, pasti ia telah bermanfaat bagimu daripada engkau melihat Allah 70 kali. Murid itu terkejut dan heran, bagaimana mungkin? Abu Turab berkata kepadanya, sesungguhnya engkau terperangkap dengan ibadahmu kepada Allah sehingga engkau merasa melihatnya menurut ukuranmu, sedangkan menurut engkau katanya melihat Allah. Lantas menurut engkau melihat Abu Yazid di sini, Allah Ta'ala telah tampak terhadapnya menurut ukurannya. Sang murid paham maksud Abu Turab. Ia kemudian berkata, tolonglah aku dibawa ke Abu Yazid. Sang murid paham maksud Abu Turab. Ia kemudian berkata lagi, tolonglah aku dibawa ke Abu Yazid. Mereka pun pergi hingga sampai ke tepi hutan. Abu Turab dan muridnya menunggu keluarnya Abu Yazid. Tak lama kemudian Abu Yazid keluar sembari membuka penutup kepalanya. Abu Turab berkenankan kepada muridnya, inilah aku Yazid. Pemuda itu menatap Abu Yazid, namun tidak lama kemudian dia pingsan. Aku Turab yang kau cari. Menggoyang-goyangkan tubuh muridnya, namun pemuda itu telah mati. Abu Turab berkata kepada Abu Yazid, wahai Yazid, pandanganmu telah membunuhnya. Namun Abu Yazid menolak, tidak, tetapi muridmu benar dan di dalam hatinya terdapat rahasia yang belum terungkap olehnya. Ketika melihat kami tampaknya kepadanya rahasia hatinya hingga ia sulit menerimanya. Karena ia berada dalam makom murid-murid yang lemah. Maka hal itulah yang menjadikan dia mati. Di dalam hadis disebutkan bahwa Allah SWT menciptakan 300 akhlak. Barang siapa yang menemunya dengan salah satu akhlak darinya bersama tauhid, maka ia masuk surga. Maka Abu Bakar berkata, apakah ia dalam diriku terdapat salah satu darinya? Rasulullah SAW menjawab, semuanya tergantung padamu, wahai Abu Bakar, dan paling disukai oleh Ta'ala di antara Allah yang dermawan. Di antara adalah kedermawanan yang dimaksud itu ya. Untuk saudaraku yang ada di kota Surabaya yang telah menayangkan atensinya, nanti Anda pelajari kembali. Kalau Anda memang sudah membuka mata aja untuk menjadikan hati dan berlapang dada, silakan untuk menambah wawasan ilmu agama.
buka di YouTube Ayah Sadam ya, yang berjudul Berserah Diri Seperti Mayat, Menjaga Lidah, 10 Keutamaan Lapar, Takwa kepada Allah ya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupinya atau memeliharanya. At-Tolak ayat 3. Silakan Anda pelajari ya. Terima kasih untuk seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar negeri sana, termasuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, dan tak lupa pula saudara kita yang ada di Surabaya yang telah menayangkan atensinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, jawaban saya, mudah-mudahan Anda puas dan mengerti untuk menambah wawasan. Akhirnya saya harus undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas syiratal mustaqim.